Jadi tuduhan-tuduhan penggunaan instrumen kekuasaan ini kan selalu muncul, mulai dari pilpres hingga pilkada, sehingga kemenangan yang didapatkan oleh paslon, termasuk di pilkada, itu kan didapatkan oleh intervensi kekuasaan. Kan itu yang disebutkan, kenapa Jawa Tengah kalah gitu kan, dan di berbagai tempat. Dan itu disampaikan oleh Sekjen PDIP yang saya kira pasti didasarkan atas realitas dan faktual. Cuman kan problemnya per hari ini, setiap dugaan-dugaan aparatus kekuasaan, intervensi kekuasaan, kemudian tuduhan kecurangan yang dilakukan secara sistematis dan masif, itu nggak pernah terbukti, Bang. Saya dari dulu sebenarnya nunggu betul ada partai politik yang berani mengungkap. Partai ini kan punya instrumen di DPR. Bikin dong pansus, bikin dong panja, bikin dong instrumen-instrumen untuk mengadvokasi segala hal ihwal terkait dengan kecurangan pemilu. Di Pilpres kita senang karena ada 4 partai yang punya kecenderungan yang sama akan melakukan investigasi terkait dengan dugaan-dugaan kekuasaan masuk di dalamnya. Tapi secara perlahan masuk angin. Masuk angin. Nah, oleh karena itu bagi saya, ketimbang ini hanya selalu diberikan setiap kekalahan dalam kompetisi secara politik, ya bagi saya ini dianggap sebagai sesuatu hal yang sifatnya sumir. PDIP itu partai besar. Golkar itu partai besar. Kalau kita mengacu misalnya hasil pilkada di Banten, karena juga ada dugaan-dugaan intervensi kekuasaan, aparatus kekuasaan dipakai dan seterusnya. Tapi masa iya ya partai-partai besar kayak gini tidak punya alat untuk mendeteksi bahkan membongkar. Dulu aja kasus Senturi selesai kok. Muncul hasilnya apa, siapa yang terlibat, menteri-menterinya juga dipanggil. Masa iya urusan yang parcok-parcok ini nggak tuntas? Artinya apa? Ketimbang bicara di media, speak up di ruang publik, mestinya partai ini cukup pakai instrumennya di DPR. Saya kira banyak kok partai-partai yang merasa kandangnya itu tergerus, dihabisi, dan rata-rata partai besar. Kenapa tidak berkongsi, bikin kekuatan politik di parlemen? Bikin panja, bikin pansus, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu menurut saya jauh lebih clear dan jauh lebih konkret. Apalagi kan Prabowo Subianto selalu mengatakan bahwa ya ini pertarungan harus fair dan kompetitif, adil, dan jangan sampai misalnya menciderai rasa demokrasi kita yang sudah bertumbuh berkembang dengan baik. Oleh karena itu mungkin apa yang disebut dengan parcok itu ada ya oknum-oknum tertentu. Tapi kan sekali lagi siapa yang bisa membuktikan ini, Bang? Media nggak bisa, aktivis nggak bisa, dosen nggak bisa, mahasiswa nggak bisa, apalagi rakyat biasa. Kan itu buktinya, Pak. Per hari ini. Kalau Bang Adi sendiri percaya nggak? Ya antara percaya nggak percaya, mau nggak percaya tapi selalu diomongin, mau tidak percaya kira-kira begitu, ini selalu disampaikan secara terbuka. Mau tidak percaya sekalipun ada ini Bang barang, ada dalam arti diomongin oleh elit-elit kunci bahwa ada satu pertandingan politik yang nggak fair, ada pertandingan politik yang tidak netral, ASN-ASN yang dimobilisasi, unsur-unsur kekuasaan dipakai dan seterusnya. Mau percaya tapi barangnya tidak pernah ada gitu loh Bang. Sekelas Pilpres aja sebenarnya ada momentum kubunya Ganjar, kubunya Anies Baswedan mampu melakukan ini semua. 4 partai besar Bang, ada PDIP, ada Nasdem, ada PKB dan PKS. Ini saja kalau sudah berkongsi di DPR melakukan audit investigatif terkait dengan dugaan-dugaan kecurangan, aparatus kekuasaan, bisa ini muncul Bang. Minimal di situ misalnya rapat-rapat intensif dilakukan terkait dengan pihak-pihak yang dituduh. Artinya Bang Adi mau mengatakan dulu aja yang ada 4 partai besar yang dirugikan aja nggak jadi apa-apa ini barang itu. Betul, apalagi sekarang. Betul. PDIP yang ngomong ini kan, bisa tidak PDIP dengan yang lain. Partai-partai yang juga merasa dirugikan. Di Banten Golkar merasa dirugikan. Karena dinilai. Yakin. Ya kan itu juga PDIP ngomong sama Golkar. Mereka menuduh bahwa ini kemenangan yang anomali kan kira-kira begitu. Tapi